Halo Sobat Ilmiah, semangat belajar kimia. Kali ini kita akan mempelajari tentang elektrolit senyawa ion dan senyawa kovalen. Perhatikanlah beberapa contoh senyawa ion dan senyawa kovalen berikut ini. Untuk senyawa ion, yang pertama, padatan NaCl. NaCl merupakan salah satu contoh dari senyawa ion. Perhatikanlah padatan NaCl dengan bentuk submikroskopik kristal NaCl berikut ini. Ketika padatan NaCl diuji dengan elektrolit tester, diketahui bahwa padatan NaCl tidak dapat menghantarkan listrik. Hal ini terlihat dari nyala lampu yang tidak menyala. Yang kedua, lelehan NaCl. Ketika padatan NaCl dilelehkan, dapat terlihat bahwa ternyata lelehan NaCl dapat menghantarkan listrik. Hal ini dapat dilihat dari lampu yang dapat menyala terang. Perhatikanlah tampilan lelehan NaCl secara submikroskopik berikut ini. Dapat terlihat bahwa lelehan NaCl mengalami ionisasi dengan reaksi kimia sebagai berikut. NaCl liquid terurai menjadi Na+ liquid ditambah dengan Cl- liquid. Dan yang ketiga yaitu larutan NaCl. Ketika padatan NaCl dilarutkan di dalam air, terlihat bahwa larutan NaCl dapat menghantarkan listrik. Hal ini dapat terlihat melalui ion-ion pada larutan NaCl. Selain itu, juga dapat dilihat melalui lampu yang dapat menyala terang. Dan terdapat banyak gelembung gas di sekitar elektroda. Berikut ini adalah reaksi kimia larutan NaCl. Berdasarkan dari ketiga jenis wujud zat NaCl tersebut, menurut kamu, apakah semua jenis wujud zat senyawa ion dapat menghantarkan listrik? Senyawa kovalen. Yang pertama yaitu larutan gula. Dapat diketahui bahwa larutan gula tidak dapat menghantarkan listrik. Hal ini dapat terlihat melalui lampu yang tidak menyala dan tidak mengalami ionisasi dan masih berbentuk molekul-molekul di dalam larutan. Berdasarkan hal tersebut, menurut kamu, apakah yang menyebabkan larutan gula tidak mengalami ionisasi? Dan yang kedua, yaitu larutan asam cuka. Dapat diketahui bahwa larutan asam cuka mengalami ionisasi sebagian di dalam air, sehingga larutan cuka menghasilkan nyala lampu yang redup atau tidak menyala sama sekali, dan masih terdapat sedikit gelembung-gelembung gas di sekitar elektroda. Berikut reaksi kimia pada larutan asam cuka. Dan yang ketiga yaitu larutan H2SO4. Dapat diketahui bahwa larutan H2SO4 dapat menghantarkan listrik. Hal ini terlihat dari nyala lampu yang dihasilkan oleh larutan H2SO4 dengan nyala lampu yang sangat terang. Berikut reaksi kimia dari larutan H2SO4. Menurut kamu, apakah semua senyawa kovalen dapat menghantarkan listrik? Berdasarkan hal tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan pada pertanyaan kunci. Semangat belajar!